tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih setia, pada saat ini kami akan memulaikan kegiatan acara kami sepanjang Sabat ini. Baik acara keluarga, acara rumah tangga yang nanti akan kami sampaikan, acara anggota bekerja, dan bahkan acara sekolah Sabat. Dan sampai dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam acara khotbah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami rindu Roh Kudus menyertai kami semua. Sehingga semua bagian pelayanan ibadah di Sabat ini boleh menjadi berkat bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan setiap pekabaran firman-Mu. Inilah doa kami Bapa di sorga. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudaraku, pada saat ini untuk pembahasan rumah tangga dengan judul adalah bagaimana kita memahami kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga kita. Mengapa kita ingin menikah? Tentunya supaya ada sukacita, supaya ada kebahagiaan ya dalam pernikahan. Dan tentunya di sepanjang hidup kita ini ya, kita mengharapkan agar pernikahan kita ini boleh menjadi keluarga yang ideal. Ya, walaupun kita menghadapi banyak masalah-masalah, ya, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan, namun kita berharap agar pernikahan kita ini adalah pernikahan yang kuat, indah, dan ideal. Mari kita lihat beberapa kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita pahami dari dalam keluarga. Yang pertama, kebutuhan istri. Yang kedua, kebutuhan suami. Dan yang ketiga, kebutuhan dari anak-anak. Apa saja yang menjadi kebutuhan istri? Yang pertama, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ya, cinta ini sangat penting untuk kelangsungan kehidupan kita. Ya, jadi mulai dari kita kecil sampai kita bertumbuh menjadi besar, sampai kita masuk kepada pernikahan, ya, kita sangat membutuhkan kasih sayang. Dan seorang wanita atau seorang istri, dia sangat membutuhkan kasih sayang dari suaminya. Ya, dia perlu untuk dihargai. Bahwa kebutuhan seorang wanita adalah perhatian dan kasih sayang ya, yang romantis. Dan itulah sebabnya kita sebagai keluarga-keluarga, ya, sebagai suami, sebagai anak-anak perlu memahami bahwa istri kita, ya, mama kita sangat membutuhkan kasih sayang atau cinta ini. Berikanlah dia rasa kasih sayang setiap waktu. Seorang yang bernama Presiden Amerika Serikat di waktu itu, Presiden Harry Truman, ya, pada waktu dia menjadi seorang presiden, dia sangat mengasihi istrinya Bess. Ya, dari mereka belum menikah sampai mereka menikah, ya, mereka sangat menyayangi. Dan Harry Truman, dia memberikan kasih sayang
kepada istrinya. Ya. Poin yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan emosional. Jadi secara emosi, ya tentunya manusia ini penuh dengan keterbatasan, ya, dan penuh dengan perbedaan-perbedaan. Namun di dalam kehidupan keluarga, baiklah para suami, ya, untuk dapat melihat kebutuhan keamanan emosional daripada seorang istri, ya, bahwa seorang istri mengharapkan supaya suaminya, ya, mengabulkan apa yang diminta oleh istrinya. Jadi, mengapa? Karena itu menyatakan bukti cinta suami kepada istrinya. Ya, seorang suami akan dapat memuaskan kebutuhan emosi istrinya dengan membuat istrinya tahu bahwa dia adalah satu-satunya baginya. Sering suami terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia banyak membiarkan istrinya. Jadi perlu ada kebersamaan suami dengan istri karena istri membutuhkan keamanan secara emosional, ya. Yang berikut, kebutuhan istri adalah kebutuhan akan apresiasi, ya, penghargaan tentang apa yang dikerjakan oleh istri. Jadi seorang suami dia harus terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan istri, ya. Jadi menolong istri. Contoh, menidurkan anak, ya, memberi makan anak, ya, membersihkan rumah, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan satu bentuk bagaimana suami memberikan apa yang dibutuhkan oleh istrinya, yaitu memberikan apresiasi, ya, atas pekerjaan-pekerjaan daripada istri. Jadi suami dia dapat menolong istrinya. Dan kemudian bahwa kebutuhan istri adalah agar supaya istri kelihatan terlihat menarik. Nah, ini penting. Jadi ternyata bahwa kebutuhan daripada seorang istri agar istri dapat kelihatan menarik. Jadi para suami, ya, harus mengerti ini dia, supaya istri terlihat cantik, supaya istri terlihat menarik, ya. Apa yang harus kita buat, ya, supaya istri, ya, bisa memiliki semangat di dalam kehidupan di atas dunia ini, ya. Biarlah para suami menunjukkan perhatian kepada istri, apa yang dibutuhkan oleh istri, ya, supaya rambutnya kelihatan menarik, apa yang dibutuhkan oleh istri, supaya penampilannya lebih menarik. Mari kita suami menolong istri supaya dia kelihatan lebih menarik, ya. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga para istri akan dekat dengan suami. Istri kita perlu adanya juga sebuah pujian, penghargaan di rumah, ya. Contoh bagaimana kita mengatakan ungkapan saya sayang kamu, ya. Atau terima kasih istriku oleh karena makanan yang enak, ya. Atau terima kasih istriku karena engkau sudah menyiapkan kemeja saya. Nah, ini penting sekali supaya istri ada semangat di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Dan yang kelima, bahwa seorang istri membutuhkan kebutuhan romantis. Kita perlu mencium istri kita, ya, sebelum tidur, ya, atau sebelum kita pergi kerja, ya, berpegangan tangan dengan istri kita di tempat-tempat santai, ya. Kemudian kita menjamu istri kita di dalam acara-acara sosial, ya. Kita melayani istri kita. Nah, ini menyatakan satu keadaan yang romantis. Jadi kita perlu ada hal-hal yang romantis dengan istri kita. Nah, bagaimana dengan suami? Ya, bahwa seorang suami membutuhkan kekaguman, ya, kemampuan dan karakternya. Jadi seorang suami membutuhkan kekaguman dari istri. Jadi marilah istri kita kagumi orang punya suami. Apa yang dia buat, penampilannya, karakternya. Ya, yang poin yang kedua adalah bahwa seorang suami perlu menerima dukungan. Jadi mari para istri, ya, untuk mendukung suami kita di dalam pekerjaan-pekerjaan. Perlu ada dukungan, perlu ada support. Dan yang ketiga bahwa seorang suami membutuhkan untuk dihormati. Bagaimana Efesus 5 ayat 22 mengatakan, istri tunduklah kepada suamimu, hormati suamimu, hargai suamimu. Seorang suami membutuhkan penghargaan. Dan yang keempat, seorang suami membutuhkan pemenuhan seksual. Ya, jadi seorang istri harus memenuhi kebutuhan seks dari suaminya.
Oleh karena seorang suami akan merasakan cinta istrinya yang mendalam, manakala istrinya membutuhkan apa yang dibutuhkan suaminya, ya, secara seks. Jadi bagi pria hubungan seks adalah bahasa lain untuk mengkomunikasikan cinta kepada istrinya. Nah, itu sebabnya seorang istri harus memenuhi kebutuhan seks. Yang terakhir adalah kebutuhan anak-anak. Poin yang pertama, apa yang menjadi kebutuhan anak? Yaitu kebutuhan badani, pakaian, makanan, kendaraan, permainan, olahraga, istirahat, kesehatan, dan perawatan. Yang kedua, kebutuhan untuk kognitif. Jadi mana anak-anak membutuhkan untuk belajar, pengembangan intelektual, perawatan sehari-hari, pendidikan formal, rekreasi, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang ada menyangkut pusat kebudayaan dan lainnya. Dan yang ketiga, anak membutuhkan kebutuhan sosial, hubungan dengan keluarga, orang tua, teman sebaya, sikap, kesopan santunan. Jadi perlu kita melihat kebutuhan anak-anak. Ada waktu liburan, kita perlu melihat kebutuhan anak-anak. Dan yang terakhir adalah kebutuhan spiritual. Bahwa seorang anak, dia membutuhkan kebutuhan spiritual dan moral. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam pembahasan keluarga ini menjadi berkat bagi rumah tangga kita. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah tiba di pelajaran yang kedua dari triwulan yang baru ini dengan judul Alasan untuk Bersyukur dan Berdoa. Kami sangat mengharapkan saudara-saudara telah mempelajari pelajaran sekolah Sabat, oleh karena tayangan ini tidaklah mengganti kewajiban kita masing-masing.
Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menolong di dalam pendalaman Alkitab kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang penuh dengan kasih dan kebaikan, kami rindu untuk kembali lagi mempelajari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan melihat kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Filipi 1 ayat 1 sampai 18. Paulus menegaskan bahwa penderitaannya justru memajukan Injil dan mendorong keberanian banyak orang untuk memberitakan Kristus. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Kasih adalah inti sejati kehidupan Kristen dan lebih utama daripada karunia rohani apapun. Yeremia 17 ayat 9. Hati manusia digambarkan sebagai licik dan rusak, sehingga tidak dapat dipercaya sebagai penentu kebenaran. Kolose 1 ayat 1 sampai 12. Paulus bersyukur atas iman dan kasih jemaat Kolose dan dia berdoa agar mereka bertumbuh dalam pengetahuan akan kehendak Allah. Lalu ada 1 Petrus 1 ayat 4. Orang percaya memiliki warisan kekal yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat dicemarkan dan tidak dapat layu. Warisan ini disimpan di sorga dan dijamin oleh Allah sendiri. Kemudian ada Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman Tuhan itu adalah terang yang menuntun langkah hidup umatnya. Yesaya 30 ayat 21, Tuhan menjanjikan bimbingan yang jelas bagi umatnya ketika mereka berjalan di dalam ketaatan. Sekarang mari kita lihat pengertian judul, alasan untuk bersyukur dan berdoa. Apa pengertian alasan untuk bersyukur dan berdoa? Nah, kalau kita perhatikan, judul ini menegaskan bahwa bersyukur dan berdoa bukan reaksi emosional sesaat, tetapi ini adalah respon iman yang berakar pada pekerjaan Allah di dalam dan melalui umatnya. Jadi, orang Kristen bersyukur dan berdoa bukan karena hidup itu selalu mudah, tetapi karena Allah setia bekerja menyelamatkan. Yang kedua, mengapa bersyukur dan berdoa? Mengapa dua hal ini selalu berdampingan? Nah, kalau kita perhatikan, dalam surat-surat Paulus, ucapan syukur hampir selalu muncul di dalam doa. Bahkan ini menjadi bentuk doa itu sendiri. Contohnya di Filipi 1 ayat 3-4 atau Kolose 1 ayat 3. Jadi, doa tanpa syukur mudah berubah menjadi daftar keluhan kita kepada Tuhan. Sedangkan ucapan syukur tanpa doa kehilangan arah relasi dengan Allah. Oleh karena itu, keduanya ini seperti dua sisi koin dari satu mata uang rohani yang tidak dapat dipisahkan. Bersyukur menjaga sikap hati dan doa menjaga ketergantungan kita kepada Allah. Mengapa orang Kristen membutuhkan alasan untuk bersyukur dan berdoa? Jawabannya adalah karena secara alami hati manusia itu tidak netral dan tidak dapat dipercaya. Tanpa kesadaran rohani akan karya Allah, saudara dan saya itu cenderung untuk berfokus kepada kekurangan. Berfokus untuk mengandalkan diri kita sendiri, melupakan kasih karunia yang sudah kita terima. Jadi, alasan-alasan rohani ini menolong orang Kristen untuk melawan kecenderungan hati yang egois dan lupa bersyukur. Apa saja alasan yang diungkapkan Rasul Paulus supaya orang Kristen itu bersyukur dan berdoa? Nah, pada pelajaran sepanjang pekan ini kita menemukan bahwa Paulus memberi beberapa alasan mengapa harus bersyukur. Yang pertama, oleh karena Allah sedang mengerjakan keselamatan di dalam diri umatnya. Filipi 1 ayat 6. Yang kedua, kita harus bersyukur oleh karena pekerjaan Injil itu terus maju
bahkan di tengah-tengah penderitaan umat sekalipun. Filipi 1 ayat 12-18. Yang ketiga, kasih adalah dasar kehidupan Kristen yang sejati. Tanpa kasih, semua aktivitas rohani itu kosong. Menurut 1 Korintus 13 ayat 1-8. Alasan yang keempat, kita bersyukur oleh karena orang percaya memiliki warisan kekal. 1 Petrus 1 ayat 4. Dan yang kelima, firman Tuhan memberi terang dan tuntunan hidup. Firman itu adalah pelita. Dia adalah suara Allah yang menuntun ke jalan yang benar. Jadi, ucapan syukur dan doa lahir dari kesadaran akan siapa Allah itu dan apa yang sedang Ia lakukan. Kemudian, apakah bersyukur dan berdoa itu merupakan perintah atau saran saja? Jawabannya adalah itu adalah perintah. Paulus dengan jelas menyampaikan sebagai perintah rohani, bukan sekedar anjuran. Dia katakan 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoalah tanpa berkesudahan. Lalu Kolose 3 ayat 17, apapun yang kamu lakukan, lakukan sambil mengucap syukur. Jadi, bersyukur dan berdoa itu adalah bagian dari ketaatan orang Kristen. Apa akibatnya kalau orang Kristen tidak bersyukur dan tidak berdoa? Minimal ada beberapa akibat yang serius. Yang pertama, relasi dengan Allah menjadi kering dan formal, menjadi dingin. Yang kedua, hati menjadi mudah bersungut-sungut, lalu kemudian menjadi tawar hati, iman menjadi surut. Yang ketiga, pertumbuhan rohani akan terhambat. Dan yang keempat, pada akhirnya akan kehilangan kepekaan terhadap karya Allah. Jadi Paulus bahkan menyebut kalau orang tidak bersyukur, itu adalah ciri manusia yang sementara menjauh dari Allah. Roma 1 ayat 21. Ellen White mengatakan bahwa doa itu adalah tanda orang yang sementara bersekutu dengan Allah. Dalam Steps to Christ halaman 97 dia katakan, doa yang tak henti-hentinya adalah persatuan yang tak terputus antara jiwa dengan Allah. Sehingga kehidupan dari Allah mengalir ke dalam kehidupan kita. Dan dari kehidupan kita, kemurnian dan kekudusan mengalir kembali kepada Allah. Ada keharusan untuk tekun dalam doa. Jangan biarkan apapun menghalangi Anda. Berusahalah sekuat tenaga untuk menjaga persekutuan antara Yesus dan jiwa Anda tetap terbuka. Carilah setiap kesempatan untuk pergi ke tempat di mana doa biasa dilakukan. Mereka yang benar-benar mencari persekutuan dengan Allah akan terlihat dalam pertemuan doa, setia menjalankan tugas mereka, dan sungguh-sungguh serta sangat ingin untuk memperoleh semua manfaat yang dapat mereka peroleh. Kita tiba pada ayat hafalan Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mari kita lihat latar belakang dan konteks ayat ini. Nah, saudara, kita tahu bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang pertama yang didirikan Paulus di Eropa. Nah, jemaat ini dikenal setia secara finansial dan juga secara rohani terhadap pelayanan Paulus. Filipi pasal 1 ayat 6 ini muncul dalam bagian pembukaan di mana Rasul Paulus mengungkapkan syukur dan doanya bagi jemaat Filipi. Ayat ini bukan hanya pernyataan optimisme, tetapi adalah sebuah pembenaran teologis atas keyakinan Paulus bahwa Allah tidak akan meninggalkan pekerjaannya di tengah-tengah jemaat meskipun mereka menghadapi tekanan baik dari luar yaitu penganiayaan, demikian juga konflik yang terjadi di dalam jemaat. Nah, mari kita lihat pengertian apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan baik dalam konteks ayat hafalan kita, lalu siapa Ia yang memulaikan pekerjaan ini, lalu kapan Ia memulaikan pekerjaan yang baik ini, siapa kamu dalam konteks ayat ini, dan kemudian kapan hari Kristus Yesus yang dimaksudkan dalam ayat hafalan kita.
Nah, mari kita lihat yang pertama, pekerjaan baik. Saudara, pekerjaan baik dalam konteks ayat ini adalah pekerjaan keselamatan yang mencakup pertobatan, pertumbuhan rohani, dan kesetiaan dalam iman. Dan ini bukanlah tindakan manusia, tetapi ini adalah kasih karunia Allah yang aktif. Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 142 mengatakan pekerjaan baik yaitu pekerjaan keselamatan. Nah, sedangkan ia di sini merujuk pada Allah Bapa yang memulaikan pekerjaan baik, tetapi bukan saja memulaikan, tetapi juga menyempurnakan pekerjaan itu. Allah adalah inisiator keselamatan. Bible Commentary Advent halaman 142 jilid yang ke-7 mengatakan Tuhan adalah pekerja yang sempurna. Ia menyelesaikan setiap pekerjaan yang ia kerjakan. Sedangkan kamu dalam konteks ayat ini merujuk pada jemaat Filipi secara khusus, yaitu komunitas percaya yang telah menerima Injil dan juga menunjukkan buah iman melalui persekutuan. Tetapi kamu di sini juga merujuk secara aplikatif kepada semua orang yang percaya. Nah, kapan ia memulaikan pekerjaan baik? Nah, saudara, Allah memulaikan pekerjaan baik ketika Roh Kudus menyentuh hati seseorang sehingga terjadi percaya atau sehingga mereka percaya dan terjadi pertobatan. Kisah 16 ayat 14. Dan yang terakhir, kapan hari Kristus Yesus yang dimaksudkan dalam ayat ini? Hari Kristus Yesus di sini merujuk pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali atau parousia. Ini adalah momen penghakiman, penyempurnaan, dan pernyataan anak-anak Allah. Filipi 1 ayat 10, pasal 2 ayat 16, dan 1 Korintus 1 ayat 8. Ini adalah klimaks dari sejarah keselamatan. Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 142 mengatakan pekerjaan penyempurnaan akan terus berlanjut hingga Kristus datang untuk menerima umatnya. Tidak ada yang kurang dari pertumbuhan rohani yang terus-menerus dapat mempersiapkan seseorang untuk menyambut Kristus ketika ia datang untuk kedua kalinya. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, jika Allah benar-benar meneruskan pekerjaannya, mengapa banyak orang Kristen saat ini mengalami kemunduran iman? Nah, saudara, tidak semua orang yang menyebut diri Kristen adalah orang yang sungguh-sungguh menerima pekerjaan ilahi dalam hati mereka. Matius 7 ayat 21-23, 1 Yohanes 2 ayat 16. Nah, kemunduran iman ini sering menunjukkan bahwa pekerjaan baik yang sejati sebenarnya belum dialami dalam hati mereka. Artinya, bisa saja kemunduran iman itu dialami atau terjadi karena orang tersebut belum pernah mengalami pertobatan yang sejati. Tetapi, bukan berarti orang yang sudah bertobat tidak lepas dari kemunduran iman. Itu bisa saja terjadi oleh karena beberapa faktor. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa keselamatan bukanlah jaminan otomatis. Tetapi di sana ada tanggung jawab manusia. Manusia perlu selalu bekerja sama dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Allah agar tidak mengalami kemunduran iman. Kemudian yang kedua, itu bisa terjadi oleh karena atau kemunduran iman itu bisa saja terjadi oleh karena ada ujian iman dan penderitaan yang dialami oleh orang tersebut. Yang ketiga, kemunduran iman bisa saja terjadi oleh karena adanya konflik atau juga mungkin penganiayaan yang dialami oleh orang tersebut. Dan yang keempat, kemunduran iman bisa saja terjadi jika ada penolakan terhadap panggilan untuk bertekun. Jadi meskipun manusia ini sering gagal dalam panggilan, tetapi Allah tetap setia kepada mereka yang percaya. Dan yang terakhir, yang kelima, kemunduran iman bisa saja terjadi jika kurangnya disiplin rohani. Filipi 2 meminta kita untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ellen G. White di dalam Great Controversy halaman 593 mengatakan, hanya mereka yang dibentengi dengan kebenaran Alkitab yang akan bertahan melewati konflik besar terakhir. Kita masuk pada pokok pembahasan persekutuan dalam Injil. Dalam konteks pelajaran hari Minggu, apa yang dimaksud dengan persekutuan dalam Injil? Persekutuan dalam Injil mengacu pada Filipi 1 ayat yang kelima yang merupakan salah satu alasan Paulus mengucap syukur. Bahasa asli perjanjian baru untuk persekutuan adalah koinonia. Dan koinonia ini menurut Seventh-day Adventist Bible Dictionary menekankan konsep partisipasi bersama yang sifatnya aktif dalam berbagai pengalaman seperti partnership atau kemitraan dalam berkat dan pemberitaan Injil. Lebih lanjut disebutkan di sana bahwa kata ini ditemukan terutama dalam ayat-ayat yang merujuk pada hubungan dekat
yang dialami oleh orang-orang Kristen bersekutu dengan Bapa, 1 Yohanes 1 ayat 3, bersekutu dengan Kristus, 1 Yohanes 1 ayat 3, dan 1 Korintus 1 ayat 9, bersekutu dengan Roh Kudus, 2 Korintus 13 ayat 14, dan bersekutu dengan sesama orang percaya, 1 Yohanes 1 ayat 3 dan ayat yang ke-7. Paulus merasakan koinonia atau persekutuan seperti ini dengan jemaat Filipi, bahkan sejak hari pertama dia memberitakan Injil di sana. Seventh Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 142 menyebut bahwa apa yang dirasakan Paulus ialah persekutuan kasih yang mutual dan persahabatan yang suci yang telah menjadi sumber penghiburan dan sukacita yang tetap baginya, terutama ketika ia sedang berada dalam penjara saat itu. Dikatakan selanjutnya bahwa persekutuan dalam Injil artinya Injil Kristuslah yang menjadi landasan kuat terciptanya persekutuan seperti itu, sebab tujuan persekutuan itu ialah untuk kemajuan Injil. Dikatakan tidak ada yang mengikat hati sedemikian erat seperti keyakinan bersama dalam Injil dan berbagi sukacita serta duka cita kehidupan Kristen. Persekutuan ini menghasilkan usaha bersama untuk melibatkan orang lain dalam lingkaran persekutuan ini. Dan usaha-usaha semacam ini akan semakin mendekatkan orang percaya satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, persekutuan dalam Injil artinya persekutuan yang dilandasi, diarahkan, digerakkan oleh Injil yang diwujud nyatakan lewat partisipasi, kontribusi, dan pengorbanan demi kemajuan Injil tersebut. Andrews Bible Commentary halaman 1726 katakan bahwa jemaat Filipi telah bergabung dengan Paulus dalam memajukan Injil dan menjadi sumber persahabatan serta dukungan finansial yang terus-menerus bagi pelayanannya. Filipi 1 ayat 5 dan juga Filipi 4 ayat 14-18. Inilah bentuk persekutuan dalam Injil yang sesungguhnya, yaitu yang pertama, partisipasi aktif bukan pasif. Yang kedua, kesatuan dalam misi bukan sekedar komunitas sosial. Yang ketiga, relasi yang berakar pada Injil bukan sekedar kedekatan pribadi. Yang keempat, persekutuan yang rela menderita dan berkorban. Dan yang kelima, ikatan rohani yang lahir dari kasih Kristus sendiri. Nah, apakah pemenjaraan Paulus telah menghentikan persekutuan dalam Injil? Dan bagaimanakah persekutuan Paulus dengan jemaat di Filipi terus berlanjut ketika dia tidak ada bersama-sama dengan mereka, bahkan saat itu terbelenggu dalam penjara? Persekutuan itu berlanjut melalui hubungan batin yang bersifat rohani, yaitu saling mengingat dan mengucap syukur, serta saling mendoakan. Paulus selalu mengingat mereka dan bersyukur serta mendoakan mereka. Filipi 1 ayat 3 dan 4. Demikian juga mereka, jemaat di Filipi, selalu mengingat Paulus, bersyukur dan mendoakannya. Filipi 1 ayat 19, 4 ayat yang ke-10. Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 8, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Yang kedua, persekutuan itu terus berlanjut melalui surat dan juga utusan. Filipi 2 ayat 25-30. Hubungan mereka tetap terjaga, bukan hanya sekedar ikatan batin, namun juga komunikasi di mana ada orang-orang yang berperan sebagai medianya. Dalam hal ini ialah Timotius dan Epafroditus. Yang ketiga, persekutuan itu berlanjut melalui partisipasi bersama dalam Injil. Paulus tetap memberitakan Injil walaupun dalam penjara, demikian pula jemaat Filipi tetap berpartisipasi dalam pemberitaan Injil melalui doa, keterlibatan langsung, dan juga dukungan finansial kepada Paulus. Yang keempat, persekutuan itu berlanjut dalam sukacita dan kasih Kristus. Filipi 1 ayat 18, 4 ayat 4. Serta pengharapan itu berlanjut sampai pada hari Kristus, yaitu kedatangannya yang kedua kali menurut Filipi 1 ayat yang ke-6. Seventh Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 142 katakan, Kristus telah membawa orang-orang Filipi ke dalam persekutuan Injil. Tetapi itu bukanlah pekerjaan yang diselesaikan dengan satu tindakan saja. Pekerjaan itu diselesaikan secara bertahap. Pekerjaan penyempurnaan akan terus berlanjut hingga Kristus datang untuk menjemput umatnya. Tidak ada yang dapat mempersiapkan seseorang untuk menyambut Kristus ketika ia datang kali kedua selain pertumbuhan rohani yang terus-menerus. Nah, apa yang dimaksud dengan kasih mesra Kristus dalam Filipi 1 ayat 8 sehubungan dengan persekutuan dalam Injil, serta apa peran persekutuan dalam pemberitaan Injil? Kasih mesra Kristus di sana, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 143, itu merujuk pada simpati, kelembutan, dan kasih sayang penebus. Paulus dikatakan memandang jemaat Filipi dengan kasih sayang yang serupa dengan yang dimiliki Tuhan Yesus bagi mereka. Ini adalah ungkapan paling lembut dan kuat
yang dapat ia temukan untuk menggambarkan semangat kecintaannya. Di sini terdapat petunjuk tentang kesatuan batin yang harus ada di dalam gereja. Anggota-anggota saling mengasihi di dalam hati mereka. Mereka saling mencintai dengan kasih sayang yang kuat dan simpati yang lembut seperti Kristus sendiri. Mereka sadar akan persekutuan yang meliputi semuanya. Mereka memiliki tugas bersama. Mereka berdoa dan bersyukur satu sama lain. Mereka menemukan dalam saling mengasihi sebuah kesaksian dan jaminan kasih serta tujuan Allah. Artinya, kasih dan anugerah Allah melalui Kristus harus selalu menjadi landasan dan pengikat yang kuat dalam persekutuan Kristen. Persekutuan orang percaya akan menjadi bukti bahwa kasih Allah ada pada mereka dan telah membentuk mereka sedemikian rupa sebagaimana Kristus. Ini menjadi kesaksian yang paling kuat dan efektif dalam pemberitaan Injil. Acts of the Apostle halaman 547 katakan bahwa mereka bersuka cita dalam kehangatan persekutuan dengan orang-orang kudus. Mereka lembut, penuh perhatian, rela berkorban, dan bersedia melakukan pengorbanan apapun demi kebenaran. Dalam pergaulan sehari-hari, mereka memperlihatkan kasih yang telah diperintahkan Kristus kepada mereka. Dengan kata-kata dan perbuatan yang tanpa pamrih, mereka berusaha menumbuhkan kasih itu di hati orang lain. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema permohonan doa Paulus. Menurut Filipi 1 ayat 9-11, apakah fokus utama dari doa Paulus dan permintaan besar apa yang ia sampaikan bagi jemaat Filipi? Kalau kita perhatikan doanya, maka fokus utama doa Paulus bukanlah kebutuhan pribadinya, melainkan pertumbuhan rohani atau spiritual growth dari seluruh jemaat. Ia berdoa agar kasih jemaat Filipi semakin melimpah, tetapi bukan kasih yang sentimental atau emosional. Kasih itu harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian menurut Filipi 1 ayat 9. Jadi permintaan Paulus ini mencakup beberapa unsur yang sangat terkait. Yang pertama, dia minta kasih yang bertumbuh secara rohani. Yang kedua, dia minta supaya jemaat memiliki kemampuan membedakan yang baik dari yang jahat. Filipi 1 ayat 10. Yang ketiga, dia minta supaya jemaat memiliki ketulusan hidup dan sikap untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan yang keempat, dia memohon supaya jemaat ini mengalami kepenuhan buah-buah kebenaran yang tidak berasal dari manusia, tetapi melalui Yesus Kristus. Filipi 1 ayatnya yang ke-11. Secara teologis, apa makna dari doa Paulus tentang kasih, pengetahuan, kebenaran dalam Kristus, dan bagaimana doa ini menyingkapkan doa Kristen yang sebenarnya? Kalau kita perhatikan secara teologis, doa Paulus ini menyingkapkan bahwa doa orang Kristen yang sejati berakar pada rencana Allah yang lebih besar, bukan hanya sekedar berdoa tentang keinginan manusia, kebutuhan manusia. Kasih yang Paulus doakan bukan kasih yang buta, tetapi kasih yang dibimbing oleh kebenaran dan pengenalan akan Allah. Efesus 1 ayat 17 dan juga 1 Timotius 2 ayat 4. Ini menunjukkan bahwa di dalam kekristenan, kasih dan kebenaran tidak dipertentangkan, tetapi berjalan bersama-sama. Juga Paulus menekankan tentang konsep ketulusan, dihakimi oleh sinar matahari, menegaskan bahwa kehidupan Kristen dipanggil untuk transparan secara moral dan juga berintegritas. Dan puncak dari teologi doa Paulus adalah pembenaran melalui Kristus. Paulus dengan jelas menolak segala bentuk kebenaran hasil usaha manusia. Menurutnya, kebenaran sejati itu adalah anugerah yang diterima melalui iman kepada Kristus yang menghasilkan buah-buah yang nyata di dalam kehidupan orang benar. Sekarang bagian aplikasi. Bagaimana kasih kita dapat menjadi semakin melimpah seperti di Filipi 1 ayat 9 dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengapa hal ini sangat penting? Nah, kasih kita dapat semakin melimpah kalau kasih itu dipelihara melalui persekutuan dengan Allah,
pendalaman firman, dan ketergantungan kepada Roh Kudus. Tanpa hal-hal ini, kita tidak dapat melakukannya. Mengomentari pertumbuhan rohani yang dibicarakan oleh Paulus di Filipi 1 ayat 9 sampai 11, Ellen White mengatakan dalam buku Our Father Cares, halaman 248, di mana ada kehidupan, di situ akan ada pertumbuhan dan berbuah. Tetapi jika kita tidak bertumbuh dalam kasih karunia rohani, kita akan menjadi kerdil, lemah, dan tidak berbuah. Hanya dengan bertumbuh dan berbuah, kita dapat memenuhi tujuan Allah bagi kita. Disinilah Bapakku dipermuliakan, kata Kristus, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, Yohanes 15 ayat 8. Dan untuk berbuah banyak, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya hak istimewa yang kita miliki. Kita harus menggunakan setiap kesempatan yang diberikan kepada kita untuk memperoleh kekuatan. Jadi rahasianya adalah supaya orang Kristen berlimpah-limpah dalam kasih, mereka harus mengalami kasih karunia Allah dan tinggal di dalam kasih karunia itu. Baik, kita tiba pada pokok diskusi mengenai penerapan pengertian rohani. Nah, mungkin kita bertanya, apa pengertian rohani Paulus dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 18? Nah, paling sedikit ada 3 pengertian rohani yang dimiliki oleh Paulus. Yang pertama yaitu sukacita dalam penderitaan demi pekerjaan Injil. Di sini Paulus menunjukkan paradigma rohani yang radikal, yaitu penderitaan yang dia alami dalam penjara atau penderitaan pribadinya. Nah, di sini penderitaan pribadinya ini justru menjadi sarana untuk memajukan pekerjaan Injil. Jadi Paulus tidak fokus pada kenyamanan diri, tetapi dia berfokus pada kemuliaan Kristus dan juga penyebaran kebenaran yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang kedua, pengertian rohani Paulus yang kedua di dalam ayat ini yaitu mengenai kerendahan hati dan tidak iri. Paulus di sini tidak iri terhadap mereka yang memberitakan Injil dengan motivasi egois atau motivasi yang salah. Tetapi justru sebaliknya, di sini Paulus bersukacita selama Kristus yang diberitakan. Dan ini menunjukkan kematangan rohani yang berpusat pada misi ilahi, bukan kepada reputasi pribadi. Dan yang ketiga, pengertian rohani Paulus yang ketiga, yaitu tentang kedaulatan Allah. Paulus percaya bahwa Allah sanggup menggunakan bahkan niat buruk manusia sekalipun untuk memuliakan namanya. Ini mencerminkan kepercayaan teologis pada kedaulatan Allah, di mana tujuan akhir Allah dapat digenapi terlepas dari motif yang dimiliki oleh manusia. Di dalam New International Commentary of New Testament, khususnya pada Paul's Letters to the Philippians, halaman 92, di sana dikatakan, Paulus tidak mengukur keberhasilan pelayanan berdasarkan loyalitas pribadi kepadanya, tetapi berdasarkan apakah Kristus diberitakan. Ini adalah puncak spiritualitas Kristen. Di dalam The Message of Philippians, halaman 44, di sana dikatakan roh Paulus adalah roh yang rela disalib egonya demi Kristus. Ia tidak mempertahankan hak pribadinya, tetapi merayakan setiap peluang Injil yang diberitakan. Nah, mungkin kita bertanya, jika ada orang yang memberitakan Injil atau melayani dengan motif egois dan salah, mengapa Allah tidak menghentikan mereka? Dan kemudian bagaimana reaksi kita ketika kita melihat orang lain melayani dengan motif yang tidak murni? Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan ini ada 4 hal yang perlu kita pahami. Hal yang pertama yaitu kedaulatan Allah adalah di atas niat manusia. Di sini kita belajar bahwa Allah sanggup menggunakan bahkan niat jahat sekalipun untuk tujuan kebaikannya. Kejadian 50 ayat 20, kemudian Kisah 2 ayat 23. Ia tidak langsung menghentikan pelayanan yang cacat motif karena dia lebih mengutamakan penyebaran kebenaran Injil untuk keselamatan banyak jiwa daripada niat hati manusia yang rapuh. Kemudian yang kedua, Allah menilai hati tetapi membiarkan proses harus berjalan. Allah di sini tidak semerta-merta menghukum pelanggaran
karena ia selalu memberikan ruang untuk pertobatan. 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, banyak pelayan yang mulai dengan motivasi yang campur aduk, tetapi kemudian diubahkan oleh Roh Kudus. Contohnya kita melihat Yakobus dan Yohanes yang awalnya ambisius dengan jabatan, tetapi kemudian dimurnikan, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, kita harus mengerti bahwa fokus adalah tentang pemberitaan Injil, bukan kepada orang lain. Jadi ini bukan sikap pasif terhadap dosa atau pembiaran dosa, tetapi ini adalah sikap rohani yang melihat lebih jauh dari kelemahan manusia kepada kebenaran firman yang diberitakan. Dan yang keempat, perlu adanya kewaspadaan pribadi dan juga doa syafaat. Jadi kita tidak boleh meniru motif yang salah ataupun ikut-ikutan dengan motif yang salah, tetapi kita tetap mendoakan mereka supaya mereka dapat melayani. Jangan melayani dengan niat egois, tetapi agar juga Roh Kudus dapat memurnikan hati mereka sehingga firman Tuhan ini dapat diberitakan kepada banyak orang. Matius pasal 5 ayat 44, Efesus pasal 6 ayat 18. Di dalam buku Homilies on the Gospel of John, halaman 46, paragraf 11 dikatakan, biarkan mereka berbicara atas namanya meskipun dengan niat buruk. Karena kebenaran yang mereka ucapkan tidak menjadi palsu hanya karena hati mereka busuk. Kita pindah pada pokok pembahasan buah Injil. Apa itu buah Injil serta apa hubungannya dengan jemaat di Kolose? Buah Injil mengacu pada Kolose 1 ayat 6. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Buah Injil adalah hasil nyata dari kuasa Injil yang bekerja dalam hidup seseorang dan juga komunitas jemaat. Roma 1 ayat 16 menggambarkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kata kekuatan di sana diterjemahkan dari kata Yunani dunamis, yaitu kuasa yang dapat menghancurkan dan mengubahkan secara ajaib, membawa orang kepada keselamatan oleh iman. Dan Paulus yakin bahwa Injil itu telah berbuah serta berkembang di seluruh dunia, salah satunya adalah di jemaat Kolose. Mereka juga merupakan buah Injil sejak mereka mendengar dan mengenal kasih karunia Allah melalui firman kebenaran. Tanda mereka adalah buah Injil, saudaraku, adalah bahwa mereka memiliki iman, kasih, dan juga pengharapan di dalamnya. Artinya, Injil telah mengubahkan kehidupan mereka dan membawa mereka kepada keselamatan oleh iman. Hal inilah yang membuat Paulus bersyukur dalam doanya, Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Nah, keyakinan Paulus di sini, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 188 ialah bahwa dimanapun Injil diberitakan, ia senantiasa menghasilkan buah. Demikianlah yang telah terjadi di Kolose, saudaraku. Mereka telah terhubung dengan tujuan universal Allah, yaitu untuk penebusan manusia melalui Injil. Selain itu, Paulus juga menekankan tentang perubahan hidup secara internal. Karena Injil, yaitu iman, pertobatan, perubahan karakter, adanya pengharapan kekal, serta hidup yang penuh dengan kasih. Hal-hal inilah yang mendorong pada persekutuan dan pertumbuhan jemaat, serta kemajuan pemberitaan Injil. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menghasilkan buah Injil? Apa yang harus dilakukan? Buah Injil bukanlah hasil usaha moral manusia semata, melainkan hasil karya Allah yang direspons secara benar oleh jemaat atau individual. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 476 katakan, Injil adalah untuk semua orang, namun itu hanya berbuah oleh penerimaan sukarela, yaitu oleh iman. Menurut Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Jadi yang harus dilakukan agar Injil menghasilkan buah secara personal, khususnya dalam konteks Kolose 1 ayat 3-8, yaitu yang pertama, menerima Injil dengan iman. Yang kedua, mengenal Kristus secara mendalam. Yang ketiga, hidup berpadanan dengan Injil tersebut. Yang keempat, berakar dan terus bertumbuh di dalam Kristus. Yang kelima, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang keenam, tetap bertekun dalam kasih dan pengharapan. Intinya ialah terus terhubung dengan Kristus. Yohanes 15 ayat 5 katakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam buku With God at Dawn halaman 181, pena inspirasi menggambarkan bahwa adalah rencana Kristus untuk membentuk hamba-hambanya setiap hari serupa dengan gambar Kristus.
dengan menjadikan mereka orang-orang yang turut mengambil bagian dalam sifat ilahi agar mereka menghasilkan buah-buah yang melimpah. Testimonies for the Church volume 8 halaman 186. Ia menginginkan umatnya melalui pengalaman nyata dalam kebenaran Injil menjadi misionaris yang sejati, kokoh, dapat dipercaya, dan berpengalaman. Ia ingin mereka menunjukkan hasil yang jauh lebih tinggi, lebih suci, dan lebih pasti lagi. Nah, apa penyebab Injil tidak berbuah? Injil tidak akan berbuah bila tidak ada respons dan penerimaan melalui iman. Kemudian itu juga tidak menghasilkan pertumbuhan dan buah bila ada roh cinta diri. Artinya, hidup tidak tetap tinggal dan terhubung dengan Kristus melalui Roh Kudus. Christ Object Lesson halaman 67 katakan, tidak ada pertumbuhan atau kesuburan dalam hidup yang berpusat pada diri sendiri. Jika kita telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, kita harus melupakan diri sendiri dan berusaha membantu orang lain. Bicaralah tentang kasih Kristus, ceritakanlah kebaikannya. Lakukan setiap tugas yang dipercayakan, bawalah beban jiwa-jiwa di hati, dan dengan segala cara yang ada, usahakanlah untuk menyelamatkan yang hilang. Dan seiring kita menerima Roh Kudus, roh kasih yang tidak mementingkan diri sendiri serta kerja keras untuk orang lain, kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Karunia-karunia roh akan matang dalam karakter kita. Iman kita akan bertambah, keyakinan kita akan mendalam, dan kasih kita akan menjadi sempurna. Semakin hari kita akan mencerminkan keserupaan Kristus dalam segala hal yang murni, mulia, dan indah. Sekarang apa hubungan buah Injil dan keberhasilan dalam pemberitaan Injil serta pekerjaan memenangkan jiwa? Saudaraku, di mana Injil berbuah, di situ juga ada dorongan untuk memberitakan Injil dan juga semangat untuk memenangkan jiwa-jiwa. The Review and Herald 10 Maret 1904 katakan, kepada setiap orang yang mengetahui kebenaran pada masa kini, diberikan tanggung jawab untuk menyebarkannya kepada orang lain. Para hamba Kristus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan dan keselamatan dunia. Mereka harus menjadi rekan kerja Allah dalam pekerjaan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Kemudian Testimonies for the Church volume 8 halaman 22 dan 23 merupakan hak istimewa setiap orang Kristen, bukan hanya untuk menantikan tetapi juga untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jika semua yang mengaku namanya menghasilkan buah bagi kemuliaannya, betapa cepatnya seluruh dunia akan ditaburi dengan benih Injil. Dengan cepat panen terakhir akan matang dan Kristus akan datang untuk mengumpulkan gandum yang berharga. Yang menarik saudaraku adalah bahwa tanpa pengalaman buah Injil dalam kehidupan pribadi orang percaya melalui kuasa tinggal di dalam Kristus dan baptisan Roh Kudus, maka tidak akan pernah ada keberhasilan dalam pemberitaan Injil dan juga pekerjaan memenangkan jiwa. Evangelism halaman 697 katakan, banyak yang menyajikan doktrin-doktrin dan pengajaran iman kita, namun penyampaian mereka seperti garam yang tidak ada rasanya, sebab Roh Kudus tidak bekerja melalui pelayanan mereka yang kurang iman tersebut. Mereka tidak membuka hati untuk menerima anugerah Kristus. Mereka tidak mengetahui pekerjaan roh. Mereka seperti tepung tanpa ragi, sebab tidak ada prinsip kerja dalam segala usaha mereka, dan mereka gagal memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Mereka tidak menuntut kebenaran Kristus, dan hal itu seperti jubah yang tidak pernah mereka pakai, kelimpahan yang tidak mereka ketahui, atau mata air yang tidak pernah mereka sentuh. Selanjutnya kita melihat tema kuasa doa. Menurut Kolose 1 ayat 9-12, apakah permohonan khusus yang Paulus sampaikan dalam doanya bagi jemaat Kolose? Nah, secara faktual, permohonan utama Paulus adalah agar jemaat itu dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Allah. Kolose 1 ayat 9. Pengetahuan ini tidak bersifat spekulatif atau pengetahuan intelektual, tetapi maksudnya adalah hikmat dan pengertian rohani. Dari doa tersebut kita menemukan beberapa permohonan yang konkret yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, dia berdoa agar mereka mengetahui kehendak Allah. Yang kedua, dia berdoa agar mereka hidup layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga, agar hidup mereka berkenan sepenuhnya kepada Allah. Yang keempat, agar mereka berbuah dalam pekerjaan baik. Yang kelima, agar mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Yang keenam, agar mereka dikuatkan dengan kuasa Allah. Dan yang ketujuh, agar hidup mereka dipenuhi dengan
ucapan syukur atas bagian mereka dalam warisan orang-orang kudus. Itulah intisari dari doa Paulus yang dapat kita bagi dalam 7 bagian. Sekarang secara teologis, apa makna dari pengetahuan akan kehendak Allah? Dan bagaimana Allah membimbing umatnya melalui pengetahuan akan kehendak tersebut? Secara teologis, pengetahuan akan kehendak Allah bukanlah sekedar mengetahui rencana spesifik Allah, tetapi hidup selaras dengan karakter dan maksud Allah. Paulus menegaskan bahwa kehendak Allah itu dipahami melalui hikmat dan pengertian rohani yang hanya mungkin terjadi ketika seseorang berserah penuh kepada Allah. Alkitab mengajarkan bahwa Allah membimbing umatnya melalui beberapa sarana yang konsisten dan saling melengkapi. Sarana-sarana yang Allah gunakan untuk membimbing umatnya adalah yang pertama, Alkitab atau firman Allah. Mazmur 119 ayat 105. Yang kedua, Allah Roh Kudus melalui menuntun hati dan pikiran orang percaya. Yang ketiga, melalui pernyataan profetik atau nubuat atau penglihatan yang meneguhkan, menerapkan prinsip firman. Dan yang keempat, melalui providensia atau pemeliharaan Allah. Melalui pintu-pintu yang dibuka dan ditutup sesuai dengan kehendaknya. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana saya tahu bahwa saya ini sedang dibimbing oleh Allah? Bagaimana saya tahu saya sementara dituntun oleh Allah? Jawabannya adalah, saya mengetahui bahwa Allah membimbing saya bukan melalui ada satu tanda yang tunggal, tetapi melalui keselarasan prinsip Alkitab. Yang pertama, apakah arah yang saya tempuh ini selaras dengan firman Tuhan atau tidak? Berarti saya sementara dituntun oleh Allah. Yang kedua, apakah Roh Kudus menumbuhkan damai sejahtera dalam hidup saya, bukan kebingungan atau sikap yang egois? Yang ketiga, apakah hidup saya semakin berbuah dalam pekerjaan baik, bukan semakin jauh dari ketaatan? Yang keempat, apakah saya semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah? Dan yang kelima, bagaimana saya merespon? Apakah saya tetap mengucap syukur walaupun di tengah-tengah tantangan? Kalau jawaban Anda dari 5 pertanyaan tadi adalah ya, maka itu berarti Anda sementara dibimbing di dalam pengetahuan akan kehendak Allah. Ellen White mengatakan bahwa doa itu adalah syarat pertumbuhan orang Kristen yang sementara dituntun oleh Allah. Dalam buku Kisah Para Rasul halaman 307, dia mengatakan, Paulus tahu bahwa pencapaian rohani yang lebih tinggi dalam kekristenan, artinya pertumbuhan, hanya dapat dicapai melalui doa yang banyak dan kewaspadaan yang terus-menerus. Dan hal ini ia berusaha tanamkan dalam pikiran jemaatnya. Namun ia juga tahu bahwa dalam Kristus yang disalibkan, mereka diberikan kuasa yang cukup untuk mengubah jiwa dan secara ilahi disesuaikan agar mereka dapat menahan semua godaan kejahatan. Dengan iman kepada Allah sebagai perisai mereka dan dengan firman-Nya sebagai senjata perang mereka, mereka akan dilengkapi dengan kuasa batin yang memungkinkan mereka untuk menangkis serangan musuh. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa tidak percaya, kemudian keduniawian, lalu sikap tidak berserah, lalu perselisihan di kalangan umat Kristen dapat menahan kita lebih lama di atas dunia ini dan bahkan menunda kedatangan Yesus kedua kali? Nah, kalau begitu, kita juga bisa bertanya, jika Allah berdaulat penuh, mengapa kegagalan umatnya bisa menunda rencana ilahi? Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, paling sedikit ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kedatangan Kristus
itu dikaitkan dengan misi dan kesaksian gereja. Matius pasal 24 ayat 14 mengatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu kedatangan Kristus itu berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, itu berkaitan dengan kesetiaan umat dalam memberitakan Injil. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan kesanggupan gereja dalam memantulkan karakter Kristus. Oleh karena itu, ketika gereja gagal menjalankan misinya, bukan Allah yang tertunda, melainkan misi yang belum selesai. Kemudian yang kedua yang perlu kita mengerti adalah ketidaksetiaan umat itu menghambat kesaksian Injil. Kenapa? Karena Alkitab menunjukkan bahwa kegagalan internal umat Allah itu berdampak langsung pada misi. Contohnya dalam 1 Korintus 1 ayat 10, itu perselisihan itu dapat melemahkan persatuan di dalam ruang lingkup umat Kristen. Yakobus 4 ayat 4, keduniawian itu menciptakan permusuhan dengan Allah. Kemudian Ibrani pasal 3 ayat 19, ketidakpercayaan itu menghalangi masuknya umat ke dalam penggenapan janji Allah. Dan kita harus mengerti bahwa dunia sulit percaya kepada Injil yang diberitakan oleh gereja yang tidak mencerminkan Injil itu sendiri. Di dalam New International Commentary of New Testament, khususnya pada buku Korintus atau surat Korintus yang pertama, halaman 53, di sana dikatakan perpecahan di dalam gereja bukan hanya mencerminkan ketidakdewasaan. Perpecahan tersebut secara aktif bertentangan dengan Injil yang diberitakan gereja. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita ingat bahwa penundaan ini adalah ekspresi kesabaran dan kasih karunia Allah. Rasul Petrus menjelaskan bahwa keterlambatan kedatangan Kristus bukan karena kelalaian, tetapi karena kesabaran. 2 Petrus 3 ayat 9 dan juga ayat 15, di sana jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Oleh karena itu, sebenarnya penundaan ini memberi kesempatan bagi umat manusia untuk bertobat. Dengan kata lain, penundaan adalah waktu bagi pertobatan. Kemudian pertobatan juga adalah kesempatan untuk memurnikan gereja. Dan juga penundaan ini adalah ruang yang diberikan lebih banyak kepada orang supaya lebih banyak lagi yang dapat diselamatkan. Di dalam Word Biblical Commentary, khususnya pada buku Yudas dan 2 Petrus halaman 313, di sana dikatakan penundaan kedatangan Kristus yang kedua tidak diartikan sebagai kegagalan atau kelupaan di pihak Allah, tetapi sebagai ungkapan belas kasihannya terhadap umat manusia. Nah, saudara, kalau begitu apa implikasi dari semuanya ini? Kita harus mengerti bahwa penundaan adalah anugerah, bukan kegagalan. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa manusia lebih fokus pada kecemasan dan kegelisahan? Dan bagaimana caranya agar kita bisa fokus pada sukacita? Nah, saudaraku, kecemasan ini sebenarnya adalah akibat dari kejatuhan dan juga keterpisahan dari Allah. Sejak Kejadian 3 kita dapat melihat bahwa manusia itu hidup dalam ketakutan, rasa malu, kecemasan. Dan kecemasan ini adalah gejala dari dunia yang jatuh. Tanda bahwa kita hidup dalam ketidakpastian oleh karena dosa. Dan Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 32, di sana dia katakan jangan khawatir. Ya, kenapa? Oleh karena semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya di sini bahwa kecemasan itu muncul ketika iman kita kepada Kristus digantikan oleh kepercayaan kita kepada kemampuan diri sendiri atau kepercayaan kita kepada kekayaan ataupun kepada keamanan duniawi. Sebaliknya, sukacita itu lahir dari kepercayaan bahwa Bapa di surga itu tahu dan Dia memelihara kita. Matius pasal 6 ayat 26 dan juga 33. Sukacita Kristen di dalam jemaat Filipi adalah sukacita yang lahir dari persekutuan dengan Kristus. Bahkan itu terjadi dalam konteks penderitaan. Dan ini adalah buah roh. Ini bukan hasil dari keadaan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sukacita sejati itu muncul ketika kita memusatkan pikiran pada hal yang ada di atas. Kolose 3 ayat 1 sampai 2.
Lantas apa cara agar kita bisa fokus pada sukacita? Yang pertama, Filipi 4 ayat 6, kita perlu menyerahkan kecemasan kepada Allah. Yang kedua, Filipi 4 ayat 8 juga masih di sana mengatakan bahwa kita perlu mengisi pikiran dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, dan patut dikagumi. Dan yang ketiga, Kisah pasal 20 ayat 35, kita perlu memiliki sukacita yang bertumbuh dalam memberi, bukan dalam menerima. Sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, mengapa saudaraku bersyukur dan berdoa itu sangat penting bagi kehidupan Kristen kita saat ini? Pena Inspirasi menekankan bahwa doa dan ucapan syukur merupakan hal yang esensial atau sangat-sangat mendasar untuk kehidupan rohani yang hidup, mengubah kehidupan menjadi percakapan yang terus-menerus dengan Allah. Dan hal ini memperkuat ikatan yang mendalam dan memungkinkan orang percaya untuk mendapatkan kekuatan, merasakan sukacita, serta mampu mengatasi pencobaan. Ucapan syukur adalah ungkapan alami dari hati yang dipenuhi berkat Allah, mengubah kehidupan sehari-hari menjadi tindakan pujian dan pengakuan yang terus-menerus atas kasih-Nya. Dan dia menekankan ketekunan dalam doa, baik yang rahasia maupun yang terbuka, memandangnya sebagai nafas jiwa, dan mendorong hati yang bersyukur yang secara terus-menerus mengekspresikan penghargaan atas berkat-berkat melimpah dari Tuhan. Maranatha halaman 85 katakan, doa adalah nafas jiwa, saluran segala berkat. Doa mempersatukan kita satu sama lain dan juga dengan Allah. Doa membawa Yesus ke sisi kita dan memberikan kekuatan baru serta anugerah segar bagi jiwa yang lemah dan bingung. Prayer halaman 82 dan 83. Mereka yang mencari Allah dalam kesunyian, menceritakan kebutuhan mereka kepada Tuhan dan memohon pertolongan, tidak akan memohon dengan sia-sia. Berkat terbesar yang dapat diberikan Allah kepada manusia adalah semangat doa yang sungguh-sungguh, sebab seluruh surga terbuka bagi orang yang berdoa, dan duta-duta Kristus akan memiliki kuasa di tengah umat setelah mereka dengan doa yang sungguh-sungguh datang menghadap Allah. Saudaraku, ada begitu banyak alasan untuk kita bertekun dalam doa dan bersyukur, dan tidak ada alasan untuk tidak berdoa dan juga bersyukur. Kolose 4 ayat 2 katakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, apa yang menyebabkan kita sering lupa bersyukur dan berdoa? Yang sering membuat kita lupa berdoa dan bersyukur adalah kesibukan, dan juga ada roh merasa diri cukup. Kesibukan, saudaraku, dapat membuat kita lupa berdoa dan bersyukur karena perlahan itu mengalihkan perhatian dan ketergantungan kita dari Tuhan kepada aktivitas-aktivitas dan juga kemampuan diri kita sendiri. Akibatnya, doa dianggap tidak penting dan mendesak serta pikiran jauh dari menyadari kasih karunia dan berkat-berkat Allah. Kesibukan mungkin tidak membuat kita jahat, tetapi saudaraku, itu bisa membuat kita lupa selalu terhubung dengan Allah dalam doa dan juga mengucap syukur kepadanya. Nah, merasa diri cukup membuat kita merasa tidak memerlukan Tuhan, dan berkat dipandang sebagai hasil dari usaha sendiri, bukanlah pemberian Tuhan. Akibatnya, ketergantungan yang seharusnya hanya kepada Tuhan berubah menjadi kepercayaan diri, dan syukur memudar karena anugerah serta berkat ilahi tidak lagi disadari. Ketika roh merasa diri cukup menguasai, kita dituntun untuk berhenti mencari Tuhan, untuk berdoa dan bersyukur. Pena Inspirasi menyebut hal ini adalah hikmat dunia. Dalam buku Prayer halaman 96 dikatakan bahwa hikmat duniawi mengajarkan bahwa doa tidaklah penting. Para ilmuwan mengklaim bahwa tidak mungkin ada jawaban yang nyata atas doa, serta tidak ada mujizat sebab hal itu melanggar hukum alam. Nah, mengapa dan bagaimana kita bisa terus bersyukur dan berdoa walaupun dalam keadaan susah dan menderita? Yang pertama, Testimonies jilid 6 halaman 426 menggambarkan bahwa kita harus terus bersyukur bahkan dalam penderitaan, sebab dalam hal itu kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya. Yang kedua, kita harus terus bersyukur walaupun dalam penderitaan, karena menurut 2 Korintus 4 ayat 17, penderitaan ringan di dunia ini mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Yang ketiga, bersyukur dalam segala keadaan adalah hal yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus menurut 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yang keempat, kita harus bersyukur walau dalam penderitaan
atau di dalam kesulitan. Karena Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pena inspirasi, That I May Know Him halaman 232 mengatakan, setiap hari memiliki beban, kekhawatiran, dan kesulitannya sendiri. Mengapa kita harus tidak bersyukur dan tidak percaya? Yesus adalah sahabat kita. Seluruh surga peduli pada kesejahteraan kita. Jangan putus asa saudaraku, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Allah dan tetaplah tenang dan gembira. Mulailah setiap hari dengan doa yang sungguh-sungguh, serta jangan lupa untuk mengucap syukur dan memuji Allah. Steps to Christ halaman 99. Tidak ada waktu atau tempat di mana tidak pantas untuk mengangkat doa kepada Allah. Tidak ada hal yang dapat menghalangi kita untuk mengangkat hati kita dalam semangat doa yang tulus. Di tengah kerumunan di jalan, di tengah kesibukan pekerjaan, kita dapat mengangkat doa kepada Allah dan memohon petunjuk ilahi. Kemudian Gospel Workers halaman 258. Kita dapat berbicara dengan Yesus saat kita berjalan di jalan. Dan Ia berkata, aku ada di sebelah kananmu. Kita dapat berdoa kepada Allah dalam hati kita. Kita dapat berjalan bersama Kristus. Saat kita sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, kita dapat menghembuskan keinginan hati kita yang tak terdengar oleh telinga manusia. Namun itu tidak akan lenyap dalam keheningan dan tidak akan hilang. Tidak ada yang dapat menenggelamkan keinginan jiwa. Ia melampaui keramaian jalanan, melampaui kebisingan mesin, dan kita berbicara kepada Allah dan doa kita didengarnya. Mari kita tunduk kepala, membawa segala permohonan kita kepada Tuhan. Dan kita berserah supaya kita didapati selalu berdoa dan selalu bersyukur kepadanya. Kita tunduk kepala berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih sebab Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar daripadamu. Engkau baik dan setia Tuhan. Tolong kami untuk tetap percaya, untuk selalu bersyukur, untuk bertekun di dalam doa, dan didapati berjaga-jaga ketika hari Maranatha tiba. Tuhan, kami lemah dan terbatas. Ampunilah kami dan tolonglah kami oleh kuasa Roh Kudus supaya kami boleh tetap berdiri setia sampai hari Maranatha tiba. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami Allah yang maha baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu pada hari yang Engkau kuduskan dan berkati hari Sabat ini, di mana kami boleh berkumpul bersama melalui ibadah online ini. Kami berterima kasih oleh karena Engkau Allah pencipta, pemelihara, dan penebus kami. Kami juga mengakui bahwa kami manusia penuh dengan dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, baik sengaja maupun tidak. Ampunkanlah kiranya kami, agar kami layak datang ke hadapan hadirat Tuhan. Pada saat ini, umat-umat-Mu beribadah, kami datang kepadamu, membawa segala pergumulan, keluh kesah, dan permohonan kami. Kami juga mengharapkan untuk memperoleh kekuatan melalui pemberitaan firman. Oleh karena itu kami berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau tentukan pada kesempatan ini menyampaikan firman kebenaran. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang disampaikan boleh menguatkan kami, mengubahkan kehidupan kami, menumbuhkan iman dan pengharapan, dan memberikan kepada kami kekuatan di tengah-tengah luka batin yang kami alami. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk sahabat-sahabat Cornelius Media yang mengikuti ibadah ini dari tempat mereka masing-masing. Entah mereka di rumah sakit, ataupun di tempat yang lain. Biarlah pertolongan Tuhan tetap menjadi bagian mereka. Yang dalam keadaan lemah iman Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan, yang butuh dikuatkan Tuhan akan dampingi. Kami rindu, kami semua dapat dipulihkan, dan pada sabat-sabat yang mendatang, kami boleh lagi datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Berkati tayangan ini, supaya boleh menjadi berkat, menjangkau yang belum terjangkau, sehingga semakin banyak umat yang dipersiapkan mendengarkan kebenaran dan kabar baik pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sehingga apabila Engkau datang, akan ada banyak orang yang telah disiapkan bagi kerajaan-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami. Dengarkan seruan doa kami. Kami sudah memohon dan meminta hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, berjalan kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu,
karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Oh, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita bertemu lagi dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada hari Sabat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami sangat mengharapkan kehadiran Roh Kudus dalam hati kami, menuntun kami untuk mengerti firman Tuhan, mengubahkan kehidupan kami seperti kehidupan Yesus. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara, judul firman Tuhan pada hari Sabat ini adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Mari kita lihat firman Tuhan yang saya dasarkan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara yang memiliki Alkitab, mari kita buka sama-sama firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Ayat ini hanya terdiri dari 2 kata saja, yaitu tetaplah berdoa. Mengapa berdoa itu penting? Orang Kristen adalah orang yang harus memiliki kebiasaan untuk berdoa. Nah, sekarang ada 4 alasan. 4 alasan mengapa doa itu penting untuk kita lakukan. Alasan yang pertama adalah doa sebagai komunikasi dan relasi dengan Allah. Saudaraku, doa itu memungkinkan kita membawa seluruh isi hati, pujian, syukur, pengakuan dosa, kebutuhan, keraguan, ketakutan, dan selalu kita merasa berada di dalam hadirat-Nya. Dalam perspektif teologis, doa adalah pintu gerbang untuk mempertahankan keakraban dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Bukan hidup seakan-akan berdiri atas diri sendiri. Doa bukan sekedar tindakan eksternal, melainkan doa itu adalah dialog yang meneguhkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, mengenal Dia secara pribadi, dan menyadari bahwa kita tidak menjalani kehidupan kita seorang diri. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita berdoa sebagai orang Kristen? Doa
sebagai sarana penyerahan dan ketergantungan kepada Allah. Saudara, ketika manusia menyadari keterbatasannya, doa menjadi ungkapan kebergantungan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan memohon pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, perlindungan dari Allah itu sendiri. Saudaraku, dalam doa kita mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kita berserah, dan doa pada poin yang ketiga alasannya, doa sebagai kekuatan rohani untuk iman, untuk perlindungan, dan untuk bimbingan. Saudara, doa bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk memohon kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Agar kita kuat menghadapi pergumulan, menghadapi pencobaan, menghadapi godaan, dan menghadapi tantangan iman. Melalui doa, kita bisa memohon petunjuk Allah agar keputusan hidup, pelayanan, dan langkah kita selalu selaras dengan kehendak-Nya. Selain itu, saudara-saudaraku, doa mendatangkan damai sejahtera. Oh, luar biasa. Doa mendatangkan damai sejahtera. Doa mendatangkan penghiburan. Doa akan meyakinkan kita bahwa Allah mendengar dan peduli terhadap kita. Terlebih dalam masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, rasa takut, rasa cemas, doa menolong kita untuk hal-hal tersebut. Alasan yang keempat, kenapa kita harus berdoa? Saudaraku, doa sebagai perintah dalam hidup orang percaya dan bagian dari kehidupan iman. Saudaraku, Alkitab memerintahkan agar orang percaya berdoa secara konsisten. Itu yang kita lihat dalam ayat tema kita tadi, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dia katakan, tetaplah berdoa. Dengan kata lain, kehidupan doa bukanlah opsional, melainkan bagian dari identitas orang Kristen. Saya ulangi, doa bukan sebuah pilihan. Kalau kita menghadapi kesusahan, kesulitan, baru kita berdoa. Tapi doa itu adalah identitas, bagian kehidupan dari saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai umat yang hidup dalam ketergantungan kepada Allah, doa juga menjaga hubungan dengannya dan selalu hidup menurut kasih serta kehendak Tuhan. Karena itu, menurut sejumlah penulis teolog, mereka mengatakan bahwa doa harus dilakukan dengan tulus, bukan sebagai syarat atau memaksa Allah, melainkan sebagai komunikasi yang jujur antara manusia, saudara dan saya, dan pencipta atau Tuhan kita dengan iman dan kerendahan hati. Saudaraku, seorang penulis Kristen, Ellen G. White, dia tuliskan, doa bukan ritual kosong, tetapi doa nafas jiwa yang menjaga kehidupan rohani tetap hidup dan kuat. Doa membuka akses iman kita kepada kuasa Allah dan kekayaan karunia Allah, bukan berdasarkan usaha manusia, melainkan oleh iman. Doa memposisikan kita dalam relasi pribadi dan intim dengan Allah seperti kepada sahabat dekat, bukan sekedar formalitas. Kemudian dia lanjutkan dalam tulisannya, Ellen G. White, dia sebutkan,
Doa yang konsisten dan terus-menerus menjalin koneksi batin dengan Tuhan memungkinkan pertumbuhan iman, pengalaman rohani, dan kebergantungan yang benar-benar kepadanya. Itulah sebabnya Yakobus tuliskan dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Ayat ini menekankan kuasa doa yang datang dari iman dan hidup yang benar. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah doa bukan sekedar rutinitas keagamaan atau alat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Doa adalah jembatan penghubung hati kita dengan hati Allah. Melaluinya, melalui doa, kita mengenal Dia lebih dalam, menyerahkan hidup kepadanya, memohon pimpinan serta kekuatan, dan memelihara keharmonisan di dalam iman. Sebagai ajakan saya pada hari Sabat ini, kalau doa itu adalah sangat penting sebagai identitas orang Kristen, yang adalah pintu gerbang jembatan penghubung di mana kita menyatu dengan Allah sebagai sumber kehidupan dan sumber berkat, maka mari kita tetap berdoa. Bukan hanya saat kita membutuhkan sesuatu, bukan hanya saat kita dalam keadaan yang terdesak atau dalam keadaan yang sulit baru kita berdoa. Doa itu, saudara, sebagai nafas kehidupan rohani. Karena dalam doa kita belajar untuk bergantung kepada Allah. Dalam doa kita belajar untuk berserah seluruh kehidupan kita kepada Allah. Dan kita akan bertumbuh dalam kasih Tuhan kita. Saat ini, bila mana pekabaran ini begitu penting bagi saudara, mengapa kita masih ragu-ragu atau bahkan kurang peduli untuk bagian yang penting ini, yaitu tetaplah berdoa. Semoga firman Tuhan pada hari Sabat ini akan lebih mendorong saudara dan saya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang setia. Mari kita tetap berdoa dalam situasi apapun. Tuhan kiranya memberkati kita. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang sangat istimewa. Mengajak kami pentingnya untuk menghidupkan kehidupan berdoa. Tuhan menolong kami agar kami memiliki kesungguh-sungguhan untuk datang selalu kepada Tuhan dalam kerendahan hati, dalam situasi apapun juga melalui doa. Tuhan menolong kami, kiranya berkat Sabat menjadi bagian kami semua. Di mana saja umat Tuhan yang dapat menyaksikan pekabaran ini, kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara kami, keluarga kami, di mana saja mereka berada, Tuhan juga kiranya memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Yang menyegarkan segenap jiwaku dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku
yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good